tanyakan yang berkenaan dengan kajian ini tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang pertama Pak Ustadz, tadi kan disinggung tentang hari Jumat, bukan umat Islam itu ada keistimewaan. Nah, apakah benar kalau kita berselawat itu, kalau hari-hari lain itu selawat kita itu disampaikan ke Rasulullah itu adalah perantaranya malaikat Jibril, tetapi khusus hari Jumat itu adalah langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Nah, yang keduanya pernah saya mendengar kajian begitu, apakah itu juga apakah benar bahwa bahkan Rasulullah itu mungkin kelak di kemudian hari itu kalau sahabatnya itu mungkin kesekian mau diketemuinya. Yang paling ketemu adalah umat yang tak pernah diketemuinya, tetapi yang sering berselawat. Nah, artinya bukannya sahabatnya yang pertama ingin diketemui di akhirat kelak, tapi adalah umatnya yang sering berselawat itu yang pengen cepat diketemuinya. Nah, yang ketiga yang terakhir, kalau saya baca itu kan Allah itu mempunyai 100 rahmat. Nah, satu telah diturunkan di muka bumi ini. Nah, katanya sifat 9 itu masih disimpan. Nah, apakah peluang itu bisa didapat oleh semua umat manusia? Apakah memang ada khusus nanti rahmat sekian itu yang khusus diuntukkan Nabi dan orang-orang yang memang Allah pilih dari tingkat ketakwaannya? Karena tadi kan kalau kita singgung sebelumnya itu bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sallallahu ala Muhammad. Yang pertama tentang bersolawat di hari Jumat. Iya, memang betul itu ada hadisnya. Kalau hari Jumat kata Rasulullah tuh perbanyak bersolawat di hari Jumat. Karena solawatmu di hari Jumat itu kata Nabi, ketika engkau bacakan solawat itu, Allah mengembalikan rohku dan aku menjawab salam itu. Jadi kalau kita bersolawat hari Jumat itu, ketika kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di situ Allah mengembalikan roh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjawab salam kita. Itu hari Jumat, maka perbanyak solawat. Kalau Quran ayat surah di Jumat itu Al-Kahfi, Pak. Kalau zikir perbanyak di hari Jumat itu solawat. Bahkan kalau dibaca ba'da asar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi. Ada yang menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Abdika wa Rasulikan Nabiyil Ummi. Ada yang baca begitu. Di hari Jumat dibacanya 80 kali ba'da sholat asar. Itu pahalanya seperti beribadah selama 80 tahun. Tuh. Kalau ada lagi sholawat, ini malam Jumat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ini dibaca 10 kali malam Jumat, dibaca 10 kali, nanti ketika kita di alam kubur, yang nyambut pertama kali itu Nabi Muhammad. Yang nyambut kita sebelum malaikat Mungkar Nakir itu datang, Pak. Nabi Muhammad dulu yang nyambut. Tapi dibacanya malam Jumat. Kata para ulama itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali. Yang paling simpel, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baca sebelum khatib naik ke mimbar, baca banyak-banyak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Itu Raddallahu alayya ruhi, kata Nabi, Allah mengembalikan rohku
dan Nabi Muhammad menjawab salam, menjawab sholawatnya. Itu hari Jumat. Terus yang kedua tentang, ya Allah, sholawat juga tadi itu ya, nanti di akhirat ya. Nanti di akhirat tentang orang Rasulullah akan tidak mendatangi sahabatnya, tapi Rasulullah mendatangi orang-orang yang sering membaca sholawat atau umatnya. Mungkin lebih tepatnya begini, lebih tepatnya dalam cerita itu atau kajian itu mungkin begini lebih tepatnya. Jadi nanti di akhirat itu semua Rasulullah itu tertuju kepada umatnya, terlebih kepada umat yang dianggapnya Rasulullah itu tak selamat. Kalau para sahabatnya Rasulullah sudah tahu, Pak. Karena Rasulullah di waktu hidup itu sudah banyak sering disebut oleh Nabi, kamu di surga, kamu di surga. Sahabat itu. Bahkan sahabat yang sumpah setia kepada Nabi di Bai'atul Ridwan yang jumlahnya 1.400 orang itu, satu pun tak ada yang masuk nerakanya Allah. Jadi Nabi udah tahu. Artinya dalam kondisi itu Nabi sebagai seorang Nabi, pemimpinnya pemimpin, tentu akan memikirkan mereka yang tak pernah bertemu dengan Nabi, nasibnya bagaimana? Satu, di antara mereka yang tak bertemu dengan Nabi itu, yang paling dekat posisinya dengan Nabi adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Bapak kalau pengen tahu posisi kita nanti di akhirat ini ada jauh tidak dengan Nabi, dekat tidak dengan Nabi, itu ukurannya solawat. Maka kata Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang manusia atau umat Nabi yang nanti di akhirat itu posisinya dekat dengan Nabi, mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Yang paling banyak solawatnya, dia paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Perbanyak baca solawat. Jadi maksud nanti Rasulullah mendatangi itu yaitu, jadi Rasulullah memikirkan karena khawatir tidak selamat, dan karena dia meskipun tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia banyak baca sholawat kepada Nabi, dia yang paling dekat. Apalagi dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Rasulullah bertanya, aina ikhwani? Di mana saudaraku? Sahabat jawab, hal nahnu laisa min ikhwani ya Rasulullah, min ikhwanuka ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? La, antum ashabi. Kalian semua itu sahabatku, bukan saudaraku. Lalu siapa saudaramu itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku itu adalah orang yang tak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Itu ikhwani kata Nabi. Kita ini diakui kalau Sayyidina Abu Bakar itu adalah ashabu Rasulullah. Kalau kita semua ini adalah ikhwanu Rasulullah, ikhwannya, saudaranya Rasulullah SAW. Aku rindu kepadanya kata Rasul. Jadi kita semua ini dirindukan Nabi Muhammad SAW. Nah itu banyak sholawat. Nah kalau sholawatnya ahli zikir dan sholawatnya ulama lain, Pak. Kalau ahli zikir itu sholawatnya banyak, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Bahkan ada ahli zikir itu Pak yang mampu baca sholawat 100.000. Ahli zikir. Kalau ulama tak mampu begitu Pak. Bila nak ngajar, bila nak mutola'ah kitab, itu kan perlu duduk lama itu. Perlu berzikir. Ulama mau ngajar, mau menjaga, mau kalau punya santri jaga santrinya, mengajar, mendidik. Maka ulama punya jalan pintasnya. Orang baca zikir 1.000, ulama cukup sekali ya. Sholawatnya ya beda. Sholawatnya beda. Kan ada sholawat itu Pak, sekali baca bandingannya 60.000.
Itu sekali baca. Kalau 5 kali baca, 6 kali 5, 300.000. Sebentar aja 5 menit selesai. Tapi bagi mereka yang memang ahli ibadah, yang karena waktunya. Atau misalnya bisa juga seperti bapak pekerja. Kalau karena pengen banyak baca sholawat, lalu nak berhenti pula bekerja. Nak pengen banyak kata baca 100.000. Yang biasanya kerja ngopak kelapa, tak lagi ngopak kelapa. Yang biasanya kerja jual kelapa, tak ada lagi jual. Kenapa? Waktunya habis karena berzikir itu tadi. Itu salah paham. Kalau kita yang bekerja, ambil yang bisa-bisa aja. Yang bisa-bisa aja. Apalagi kata Nabi, minimal kok kita nih Pak, kok kita nih, jangan tinggalkan 100. Lebih boleh, kurang jangan. Memang tak wajib, tapi jangan sampai kurang 100 kali dalam sehari semalam. Kok bisa begitu? Kalau Bapak istiqomah baca sholawat 100 kali sehari semalam, Allah mempersiapkan 100. Allah mempersiapkan penerima, Allah akan menerima hajat kita 100 hajat. 100 keperluan. 30 hajatnya Allah berikan di dunia, 70-nya Allah persiapkan nanti di akhirat. Sholawat 100 itu amalan dunia akhirat. Yang panjang-panjang Ustaz, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Kalau Bapak biasa baca sebentar 100. Kalau baru nak belajar baca itu dapat 10 dan bila nak 100 kata orang. Jadi harus menyesuaikan. Apalagi sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqba bil hawaij wa tunar bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Kalau 100 luar biasa itu bacaan. Yang biasa aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu gitu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu aja, Pak. Itu udah sesuaikan. Jadi kalau ibadah sunnah itu mesti sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan maksakan diri. Tak boleh. Dalam ibadah sunnah itu semampu kita. Kalau ibadah wajib harus memaksakan. Tidak boleh tidak, harus bisa. Kalau ibadah sunnah semampu kita.